wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan suatu pembelajaran materi tentang atletik, yaitu tentang lari cepat atau lari sprint. Namun sebelum kita melakukan olahraga tersebut, marilah kita terlebih dahulu baris dulu. Semuanya siap? Gerak. Istirahat tempat. Gerak. Siap? Gerak. Ya, untuk mengawali marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk berikutnya, setelah kita melakukan doa dan sebelum kita melakukan pada materinya, maka kita perlu tahu tentang tujuan daripada pembelajaran tentang lari cepat. Tujuannya nanti semoga kalian semua bisa tahu tentang bagaimana teknis dari startnya, teknis dari langkahnya, teknis dari lenggang tangannya. Tujuannya intinya agar kita tahu tentang teknis pada lari jarak pendek atau lari cepat. Kemudian sebelum kita melakukan pada gerakan intinya, marilah kita sedikit melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kita lakukan pemanasan. Yuk. Kakinya jijik. Ya. Ya, sebelahnya. Kaki diangkat. Ya, satunya. Oke, kita tarik. Oke, satunya, tariknya. Oke, sekarang berbalik arah, balik arah. Ya, lakukan lari maju mundur 1 kali tapi diangkat kakinya. Yuk, lakukan. Ya, mundur. Ya, cukup. Ya, cukup pemanasannya. Nanti kita lanjutkan pada gerakan inti. Untuk pemanasannya sementara cukup sampai di sini. Untuk memasuki pada materi inti pada pembelajaran lari cepat atau lari sprint, pertama kita pahami tentang start, di mana start jongkok yang kita gunakan pada lari sprint atau lari pendek itu menggunakan start jongkok, di mana start jongkok ada 3 macam. Ada start pendek atau short start, ada start menengah atau medium start, dan ada start panjang atau long start. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari start jongkok yang start jongkok bagian yang pada yang pertama, yaitu start pendek. Tolong kakinya diletakkan pada ya di belakang garis start, kemudian lutut kaki belakang sejajar dengan ujung jari kaki depan. Sekali lagi, start jongkok yang pertama, yang start pendek atau short start, lutut kaki belakang sejajar dengan ujung jari kaki bagian depan. Sedangkan sikap badan sedikit membungkuk dan posisi tangan dengan V, huruf V, berada di belakang garis start. Nah, seperti ini. Untuk start jongkok yang pertama, yaitu yang short start atau yang start pendek. Kemudian pandangan saat seperti ini, saat posisi seperti ini, pandangan masih ke arah depan, tapi tidak terlalu tinggi ke arah depan. Kemudian start jongkok yang kedua, yang medium start, perbedaannya lutut kaki belakang sejajar dengan tumit kaki depan. Tangan tetap, posisi badan tetap menjongkok seperti ini, pandangan tetap masih ke arah depan. Ini untuk medium start atau start jongkok pada bagian yang kedua. Kemudian yang ketiga pada start jongkok
yang long star atau yang star panjang, lutut kaki belakang berada di belakang, tumit kaki depan. Posisi badan tetap, pandangan tetap ke depan. Sikap tangan, posisi tangan tetap berada di belakang garis start seperti ini. Ya, ini tentang ketiga macam star jongkok. Kemudian sekarang mengenai pandangan sudah, sikap tangan sudah, sikap kaki sudah. Sekarang sudah jelas bisa kita lihat tadi perbedaan dari ketiga macam jenis star jongkok. Kemudian sekarang untuk aba-aba. Ya, untuk aba-aba. Aba-aba pada star jongkok atau pada star apa saja itu ada tiga macam. Yang pertama itu bersedia. Kemudian yang kedua aba-aba siap. Yang terakhir aba-aba ya atau bunyi petasan atau bunyi peston. Nah, sekarang bagaimana sikap star pada aba-aba bersedia? Saya berikan suatu gambaran dan contoh pada peraga siswa ini. Bersedia, ya, ini berarti menggunakan star pendek. Bersedia, pandangan ke depan, posisi tangan berada di belakang garis star, dan posisi lutut juga ujung kaki. Ini aba-aba bersedia. Kemudian saat aba-aba siap, angkat pinggul, angkat pantat, ya. Siap, seperti ini agak tinggi lagi. Ya, pandangan ke bawah, tapi bukan ke bawah sini, ke bawah depan. Pandangan ke bawah depan. Ini pada aba-aba siap. Dan kemudian saat aba-aba ya, maka pelari akan menolak pada kaki tolak untuk melakukan starting action atau langkah pertama sampai beberapa langkah dari garis start. Namanya starting action. Ya. Coba dicoba. Hanya beberapa langkah saja pada aba-aba ya. Tolong lari awas. Ya. Ya. Oh, itu contoh. Sini. Yang perlu diketahui di saat menjelang siap benar-benar konsentrasi penuh untuk melakukan tolakan pada saat aba-aba ya. Sehingga tidak merasa terugikan oleh dirinya sendiri. Kemudian sekarang tentang lenggang tangan. Coba lenggang tangan. Ya. Yeah. Ini seperti ini. Seolah-olah sudah melangkah. Ya. Tangan ini 90 derajat. Tangan 90 derajat. Ini kurang 90 derajat. Ya. Lenggang tangan, nekuknya sikunya usahakan 90 derajat dan condong badan kurang lebih 60 derajat di saat melakukan gerakan lari. Ya, di saat melakukan gerakan lari diusahakan posisi badan, siku, tangan dan arah kaki, condong badan ini harus benar-benar tepat agar tidak mengalami kerugian dalam sistem lari. Ya, ini contoh gambar gerakan di saat lari. Di saat lari aba-aba ya. Kemudian sekarang untuk yang berikutnya adalah tentang langkah kaki. Usahakan langkah kaki selebar. Ya, harus lebar, harus cepat dan lebar, ya. Harus cepat dan lebar agar larinya bisa bertambah lebih cepat. Inilah tentang star, posisi star, gerakan tangan dan juga gerakan kaki. Kurang lebihnya seperti itu tentang teknis daripada start dan gerakan lari. Kemudian finish. Untuk menuju pada finish, bisa masuk finish dengan cara tetap lari biasa, ya. Bisa juga
finish dengan memiringkan badan seperti ini. Bisa juga dengan merebahkan anggota badan langsung seperti ini. Jadi ada beberapa teknis untuk menyelesaikan finish, ya. Ada beberapa teknis untuk menyelesaikan finish. Bisa lari tanpa merubah arah, bisa memiringkan badan, bisa merebahkan badan ke depan. Itulah tentang gambaran dari start, posisi tangan, posisi kaki, kemudian langkah kaki, kemudian finish. Ya, demikian yang bisa saya berikan tentang teknis dari lari jarak pendek. Terima kasih. Untuk yang terakhir dari pembelajaran tentang lari cepat ini, kami akan sebelum pendinginan, sebelum kita tutup, maka kami akan menanyakan bagaimana kira-kira hasil daripada pembelajaran tadi. Sudah mampukah terserap oleh siswa atau masih banyak kekurangan? Nanti kita tanyakan. Bagaimana untuk pembelajaran dalam hal lari cepat tadi, sudah jelas? Ya, sudah jelas, bisa diterima. Berarti pembelajaran telah mencapai pada tujuan dan mudah-mudahan benar-benar mencapai pada tujuan dan nanti bisa dipraktekkan sendiri. Kemudian untuk itu marilah sebelum kita tutup, kita mengadakan stretching dulu, kita pendinginan dulu. Ada baiknya marilah kita pendinginan dulu, kita ambil posisi seperti yang semula tadi, marilah kita adakan stretching. Semoga dalam pembelajaran ini bisa buat gambaran, bisa menjadikan suatu gambaran untuk para siswa. Silakan diikuti dari apa yang telah saya berikan tadi sebagai pembelajaran di sana. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita tutup pertemuan dalam pembelajaran ini. Marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih untuk pembelajaran ini dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.